di Bali kapan Pak De? Minggu-minggu ini mungkin? Minggu-minggu ini. Mungkin Pak De persiapan untuk mantu sendiri? Belum ada. Namun resepsi dengan konsep intimate wedding El Sifa di Bali dipastikan tak dihadiri Alisa dan Al Ghazali karena tengah harap-harap cemas melahirkan anak pertama. Ini kaki, kembali di sini, coba ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. April 2026 benar-benar menjadi Senin kelabu. Tragedi tiba-tiba menghampiri. Kereta KRL komuter lain yang penuh sesak oleh penumpang ditabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Kini yang tersisa hanya duka dan air mata. 15 orang meninggal dunia buntut kecelakaan ini dan semuanya perempuan. 15 korban meninggal dunia tersebar di 4 rumah sakit. 10 orang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 3 orang di RSUD Bekasi, 1 orang di Rumah Sakit Mitra Bekasi, dan 1 orang di Rumah Sakit Bella Bekasi. Pedih menggelayut saat proses penyerahan jenazah korban meninggal dunia di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Salah satunya adalah Nur Ainia Eka Ramadina alias Ain, karyawan salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta. Karena di seluruh rumah sakit nama Nur Ainian nggak ada, kita disaranin ke Kramat Jati. Yang ke sana kan juga adik-adik kandung memang. Nah, baru kepastiannya tahu kalau si almarhum. Usia memang rahasia Tuhan. Tidak ada satu manusia pun mengetahuinya. Begitu pula dengan almarhumah Ain. Niatnya menjemput rejeki di Jakarta, justru dijemput maut saat pulang bekerja. Sang ibunda menangis histeris, dipaksa melepas putri tercinta berpulang di usia yang relatif muda. Ada foto-foto kakak. Ya anaknya sih ya nurut, nggak banyak tingkah, nggak banyak ini, pulang kerja ya di rumah, keluar juga jarang. Orang juga habis ngajak jalan-jalan ibunya belanja hari Sabtunya itu ya sebagian. Alhamdulillah saya masih kerja tapi nggak seperti dulu, income-nya ya 50-50. Cerita duka kepergian Nur Ainia Eka Ramadina terasa sangat pilu. Setali 3 uang dengan apa yang dirasakan puluhan korban selamat kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, di mana 7 diantaranya berulang tahun di tanggal kejadian 27 April 2026. Jadi korban kecelakaan kereta menjadi kado pahit bagi mereka. Jadi kejadian ini benar-benar memang ya sangat prihatin lah untuk kejadian di Bekasi ini. Terus juga ini bukan permasalahan tentang nasib atau takdir ya. Petarung hidup semua ya, nggak laki-laki nggak perempuan ya. Orang yang ekonominya sedang bertarung udah nggak memikirkan dia naik apa. Yang penting menjalankan kewajibannya, dia mendapatkan upah kerja untuk menghidupi keluarganya. Ada yang sedang seneng-senengnya punya bayi, menyusui, tapi ternyata harus meninggalkan anaknya. Kecelakaan KRL komuter lain versus kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek terus menorehkan pilu. Ada kisah duka orang tua yang kehilangan anak sang penopang ekonomi keluarga. Ada pula cerita yang menyayat hati, seorang balita yang kehilangan ibu kandungnya. Padahal sang balita masih menyusu ASI. Ibunya sudah memompa ASI di kantor dan disimpan di cooler bag ASI. Namun air susu ibu itu tidak pernah sampai ke perut sang bayi.
Kisah pilu ini viral di media sosial setelah akun @dearaharjo mempostingnya. Sang kakak yang punya balita jadi salah satu korban dari 15 orang yang meninggal dunia. Hari ini hari pertama Teteh mulai kerja lagi setelah beberapa bulan cuti lahiran Kia. Biasa Teteh juga segerbong sama si Aat tiap balik kerja. Kenapa malam ini bisa gerbong, Teh? Sekarang Teteh pergi secara tiba-tiba begini. Sakit banget, Teh. Malam ini Kia tidurnya pules. Stok ASI Kia juga masih ada, Teh, untuk beberapa hari nanti. Para korban sudah meninggal syahid karena mereka pulang cari nafkah buat anak-anaknya, buat keluarganya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pergi meninggalkan bayi yang baru berusia 3 bulan, begitu menyayat. Begitupun Sofia yang mendadak harus ditinggal ibundanya mendiang Nuryati. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada firasat apa-apa, cuman dia mau minta kasur baru kalau sama saya ya. Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur juga membuat murid kelas 2C SDN Pulau Gebang 11 Jakarta Timur kehilangan guru kelasnya bernama Nurlela. Sang suami seketika menduda, si buah hati seketika piatu. Lebih mengiris lagi, Nurlela baru saja diwisuda S2. Keponakan saya itu ya, jadi anaknya itu emang udah sekali. Dia punya anak satu, laki-laki kelas 6 SD. Orang sekampung kita di Cikarang ya, Bu Guru. Nah itu juga saya mau datang istilahnya memberikan duka. Kecelakaan kereta api stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 15 orang perempuan memang sangat memilukan dan menggugah rasa simpati di kalangan selebriti. Sambil kompak menyerukan tagar, peluk erat semua ibu yang hatinya penuh gundah hari ini. Ikhtiar menjemput rejeki, tapi malah dijemput maut. Bisa segera diselesaikan. Yang paling penting malam ini evakuasi berjalan dengan lancar. Mohon doanya untuk semua anak. Terima kasih. Sedih banget dengar kabarnya. Semoga mungkin kedepannya bisa jadi pelajaran buat semua ya. Dan sedihnya adalah gerbong perempuan. Aduh, bagaimana kalau sumama di situ ada kerabat kita, saudara kita, atau orang tua kita gitu kan? Ada deh, coba di Bali bulan, awal bulan Mei. Ya, pokoknya tunggu aja di konten dulu, ntar muncul. Sehari usai resmi menikah, pasangan pengantin baru El Rumi dan Siva Haju pamer sajadah. Ya, saking sumringahnya menyemat predikat Nyonya El Rumi, Siva bagikan momen bahagia malam pertama dan perdana diimami suami tercinta. Wah, sebanyak-banyaknya lah. Saya aja 5, ya kan? Ya senang karena tahun ini kayak diberkahi dengan sesuatu yang doain aja mudah-mudahan lahir selamat ya. Udah sama Siva nikah, udah lega lah, udah pecah. Tinggal satu lagi yang belum, yaitu Alisa ngelahirin. Sehari usai resepsi di Jakarta, keluarga besar Maya kumpul. Selain makan bersama menandai bahagia karena gelaran pernikahan El Siva sukses. Kabarnya Maya sengaja memanggil El dan Siva untuk membicarakan rencana syukuran pernikahan El Siva yang kedua di Bali awal Mei nanti, yang diinisiasi Bunda Maya. Ya kamu biar El sama Siva aja lah, seperti apa ya. Ya pokoknya tunggu aja di konten dulu, ntar muncul. Di Bali kapan pada? Minggu-minggu ini mungkin? Minggu-minggu ini. Mungkin pada persiapannya untuk ngunduh mantu sendiri? Belum ada. Namun resepsi dengan konsep intimate wedding El Siva di Bali dipastikan tak dihadiri Alisa dan Al Ghazali karena tengah harap-harap cemas melahirkan anak pertama. Ini kaki, kemana di sini? Coba ya. Dari Bali. Oh, berapa lagi Bunda mintanya? Kalau kita mintanya habis 26. Kalau Alisa kan udah ngomong nggak bisa ikut karena dia sudah bilang detik-detik terakhir ya kan. Apabila aku udah nitipin juga ke Mama Alisa, kalau bisa ada apa-apa aku titip ya, karena harus ngurusin aku. Dan di tengah kesibukan mempersiapkan rencana resepsi mewah kedua di Bali,
El Rumi yang sejak awal sudah menyiapkan rumah jauh sebelum menikah, langsung bersiap pindah. Kemarin satu persatu barang-barang milik El mulai terlihat dikemas dan dibawa ke rumah baru El dan Siva. Tak ayal Dani yang biasanya tegar, blak-blakan, mengaku sedih ditinggal pindah sang putra kedua. Barang udah pas keluar. Akhirnya Ya, lagi nih pada. iya, ya sedih ya. Karena kan 27 tahun saya bareng El. Mungkin kakak udah ninggalin rumah. Gak tahu saya, belum kayaknya. Rumah di Pondok Indah juga.